Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembelajaran tentang sistem reproduksi, yaitu kali ini kita akan membahas tentang spermatogenesis, pembentukan sperma yang ada di halaman 14, dan oogenesis, pembentukan sel telur, ada di halaman 20. Seperti yang kalian ketahui dan sudah dipelajari bahwa sperma dihasilkan oleh organ yang disebut dengan testis ya pada laki-laki. Jadi testis itu menghasilkan sperma dan menghasilkan hormon testosteron. Jadi spermatogenesis terjadinya di testis di bagian tubulus semeniferus. Adapun urutannya adalah sebagai berikut. Pertama, spermatogonium. Ini spermatogonium akan berubah menjadi spermatosit primer. Barulah terjadi pembelahan. Spermatosit primer membelah menjadi spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder masing-masing membelah, perhatikan, masing-masing membelah menjadi spermatid. Kemudian spermatid berubah bentuk atau disebut juga berdiferensiasi menjadi 4 buah sperma, ada ekornya, menjadi 4 buah sperma yang aktif. Nah, ini jadi sperma. Ini proses pembentukan sperma ya. Tugas kalian adalah menghafal urutannya, mulai dari spermatogonium sampai menjadi sperma. Kemudian hafalkan juga sifatnya. Misalnya spermatogonium ini masih bersifat diploid atau 2N ya. Apa itu diploid nanti akan Bapak terangkan pada waktu pelajaran IPA pas tatap muka. Kemudian dia akan mengalami pembelahan mitosis menjadi spermatosit primer, sedangkan sifatnya masih sama, bersifat diploid atau 2N. Spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis 1. Meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder yang sifatnya sudah haploid atau N. Kemudian spermatosit sekunder membelah lagi menjadi spermatid. Ini juga sama, haploid. Haploid itu setengah jumlah kromosom induknya ya. Kemudian jadilah sperma. Sperma juga ini sifatnya haploid. Nah, pada waktu spermatosit sekunder menjadi spermatid, itu adalah terjadi pembelahan meiosis 2. Sekali lagi kita hafalkan cara mudahnya ya, karena nanti juga sama dengan urutan oogenesis. Hafalkan cara mudahnya, yaitu kalian hafalkan mantranya
Sit. Sit. Tid. Jadi. Hafalkan. Sit, sit, tid, jadi. Apakah artinya ini? Inilah akhiran dari tiap-tiap pembelahan. Misalnya pembelahan spermatogenesis, bentukan pertamanya pastinya ada akhiran nih, spermatogonium, tambahkan spermatogonium gitu, hafalin ya. Kemudian akhiran yang keduanya sit nih dah. Dari mana primernya nggak kesebut karena ini adalah sit yang pertama. Sit yang pertama berarti primer, spermatosit primer. Sedangkan sit yang kedua yang ini, spermatosit sekunder. Yang ini spermatid ya, yang tid ini adalah dari ini ditambahkan spermatid. Kemudian spermatid jadi apa? Jadi sperma gitu. Nah, hafalannya dihafalkan. Bagaimana dengan oogenesis? Oogenesis adalah pembentukan sel telur. Cara menghafalnya mudah. Kalau ada O ini berarti bulat, berarti telur ya. Oogenesis. Urutannya sama. Tambahkan awalannya oogonium, berubah bentuk atau ada pembelahan, tapi pembelahnya tetap jumlahnya, yaitu menjadi oosit primer. Karena pembelahan mitosis jumlahnya tetap ya, jumlah kromosomnya. Kemudian oosit primer membelah menjadi oosit sekunder. Oosit sekunder mengalami pembelahan meiosis 2 menjadi ootid. Nah, perbedaan dengan spermatozoa, ootid ini hanya satu yang menjadi sel telur yang aktif, yang menjadi ovum. Jadi ovum atau sel telur. Bagaimana sisanya yang tiga? Yang tiga ini menjadi sel kutub atau sel pengiring. Ya. Nah, ini sel telur atau ovum. Jadi perbedaannya dengan spermatogenesis. Spermatogenesis menghasilkan 4 buah sperma yang aktif, sedangkan oogenesis menghasilkan 1 sel telur yang aktif, dan yang tiganya ini adalah menjadi sel kutub atau disebut juga dengan polosit. Itu perbedaannya nak ya. Mengenai sifatnya ini sama, ini ini 2N diploid, ini N. Nah, gitu. Ya. Sama enggak? Cara menghafalnya sama. Oogonium, akhirnya oosit primer karena pertama.
oosit sekunder, sit yang kedua, ya. Kemudian ootid, terakhir jadi opum. Jadi tugas kalian sekarang adalah menulis bagannya, kemudian tuliskan urutannya juga. Setelah itu hafalkan. Itu saja tugas dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.